Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Ganjar Sauma dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sedang kuliah di jurusan Pendidikan Ilmu Komputer. Nah, pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, tepatnya saya akan membahas tentang submateri perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum masuk materi lebih jauh, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang evaluasi pembelajaran ini. Nah, dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Namun banyak juga orang yang melaksanakan suatu kegiatan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan rencananya itu tidak jelas sehingga hasilnya kurang maksimal. Oleh sebab itu, Anda harus dapat membuat perencanaan dengan baik, tidak terkecuali dalam kegiatan evaluasi. Nah, langkah pertama yang akan saya bahas yaitu adalah tentang perencanaan evaluasi. Nah, perencanaan evaluasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah membuat perencanaan. Perencanaan ini sangat penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi. Nah, implikasinya adalah perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai dan komprehensif sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Berdasarkan perencanaan evaluasi yang matang inilah Anda dapat menetapkan tujuan tingkah laku atau indikator yang akan dicapai, dapat mempersiapkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan secara serta dapat menggunakan waktu yang tepat gitu. Kemudian, jika di dalam evaluasi itu jelas-jelas akan menggunakan tes, maka ada baiknya kita simak pendapat para ahli yaitu Norman E. Groenland tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan suatu tes sebagai berikut. Nah, langkah pertama menentukan tujuan tes. Di sini tujuan tes kita harus jelas. Siapa? Misalkan mahasiswa, siswa, atau terus tingkat berapa? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan selanjutnya. Nah, kemudian setelah menentukan tujuan tes, kita mengidentifikasi hasil belajar yang akan diukur melalui tes. Jadi apa yang akan diidentifikasinya gitu. Kemudian langkah selanjutnya merumuskan hasil belajar dalam bentuk perilaku yang spesifik dan dapat diamati. Contohnya itu ketika kita menyampaikan suatu materi dalam kelas, bagaimana sih timbal balik peserta didik yang terlihat oleh kita gitu. Nah, itu yang poin ketiga. Kemudian poin selanjutnya adalah menyusun garis besar materi pelajaran yang akan diukur melalui tes gitu. Jadi kita jangan asal-asalan untuk menentukan tes dalam materi. Nah, jadi kita harus menspesifikasikan materi apa. Misalkan dalam materi program komputer ya, materi basis data, kita akan menguji tentang IRD-nya. Nah, jadi harus sampai spesifik gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan suatu tabel yang spesifik atau kisi-kisi. Nah, jadi di sini kita memberi bayangan kepada yang calon dievaluasi. Misalkan ketika kita akan ulangan, kita memberikan clue yang harus dipelajari itu apa aja sih, sub apa aja gitu. Nah, selain itu pada langkah selanjutnya kita menggunakan tabel spesifik sebagai dasar untuk persiapan tes. Nah, ya, kemudian itu langkah-langkah yang telah dipaparkan. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, maka dalam perencanaan evaluasi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, seperti tujuan, kisi-kisi, menulis soal, uji coba, dan evaluasi soal, revisi dan merakit soal. Nah, langkah pertama itu menentukan tujuan evaluasi.
Dalam melaksanakan evaluasi, Anda tentu mempunyai maksud dan tujuan gitu. Dan tujuan. Nah, tujuan evaluasi jangan terlalu umum karena tidak dapat menentukan Anda dalam menyusun soal. Misalnya, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program pembelajaran atau untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Gitu. Contohnya Anda mengajar mata kuliah basis data. Nah, tujuan Anda harus sama dengan materi yang Anda sampaikan gitu, materi basis data gitu. Kemudian ada untuk menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi ini adalah penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi evaluasi betul-betul representatif dan relevan dengan materi pelajaran yang sudah diajarkan gitu. Kemudian guru diajarkan guru pada peserta didik. Nah, jika materi evaluasi tidak relevan dengan materi pelajaran yang telah diberikan, maka akan berakibat hasil evaluasi itu kurang baik. Begitu juga jika materi evaluasi terlalu banyak dibandingkan dengan materi pelajaran, maka akan berakibat sama tidak baik juga. Nah, setelah kita merumuskan kisi-kisi, langkah selanjutnya adalah untuk menulis soal. Penulisan soal di sini merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menghasilkan alat ukur atau tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawabannya. Kualitas butir soal akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan. Setelah semua soal ditulis, sebaiknya soal tersebut dibaca lagi. Jika perlu, disediakan kembali dengan tim peneliti soal, baik dari ahli maupun yang lainnya. Kemudian, setelah kita membuat soal, kita akan melanjutkan ke tahap uji coba dan analisis soal. Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu dicobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk melihat soal-soal mana yang perlu diubah atau diperbaiki atau dihapuskan. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi. Nah, jadi kita jangan takut apabila kita sedang membuat soal, kemudian ketika kita menguji cobakannya terdapat banyak kendala-kendala dan mendapatkan revisi-revisi. Nah, itu maka akan dapat membuat baik soal kita. Nah, setelah uji coba, karena setelah uji coba kita pasti dapat menemukan komentar-komentar dari orang lain. Nah, langkah selanjutnya adalah revisi dan merakit soal. Setelah soal diuji coba dan dianalisis, kemudian direvisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dan dari segi bahasa, dari segi bobotnya dan lain-lain. Nah, baik yang menyangkut pokok soal maupun alternatif jawaban, bahkan ada soal yang harus dibuang atau disisihkan berdasarkan hasil revisi soal tersebut. Nah, barulah Anda merakit soal menjadi suatu alat ukur yang menuju terpadu lah gitu. Setelah kita merencanakan evaluasi, nah, alangkah baiknya kita melaksanakan evaluasi itu. Bagaimana sih cara kita melaksanakannya? Nah, pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes atau non tes. Nah, di sini kita ambil salah satu saja, contohnya tes lisan. Nah, dalam pelaksanaan tes maupun non tes tersebut akan berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, dalam pelaksanaan tes lisan ini, Anda harus memperhatikan tempat atau ruangan tes yang akan digunakan. Tempat ini harus terang, enak dipandang, dan tidak menyeramkan. Nah, sehingga peserta didik tidak takut dan gugup ketika sedang diuji. Gitu. Kemudian Anda harus dapat menciptakan suasana yang kondusif
dan komunikatif. Tetapi bukan berarti menciptakan suasana tes lisan menjadi suasana yang gaduh gitu. Nah, pada intinya ketika Anda akan melakukan tes, misalkan contoh ambil saja tes lisan, nah Anda ini harus memperhatikan aspek-aspek apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan tes lisan itu, dimulai dari aspek lingkungan, contohnya itu misalkan ruangan yang digunakan, kemudian ada fasilitas yang digunakan seperti kursi yang digunakan, dan kemudian ada keterangan cahaya yang digunakan. Jadi diusahakan semua aspek yang dapat mempengaruhi tes lisan ini kita harus tercukupi atau harus bagus, karena itu dapat mempengaruhi berjalannya proses tes tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.